Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 4A. Di sini saya akan membuat presentasi tentang kekuatan politik. Langsung saja ke pengertian kekuatan politik. Kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Di sini ada jenis-jenis kekuatan politik. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, ada aktor politik, ada media massa, ada organisasi keagamaan, dan ada birokrasi sipil dan militer. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis. Ada kondisi politik, ada sumber alam, dan ada cuaca di negara bersangkutan. Selain ketiga itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan hasrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi. Juga perkiraan geografis dan sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis. Mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada banyak lagi sumber-sumber lain. Hal ini meliputi masalah nasionalisme, terorisme, budaya, tingkat stabilitas pemerintah, hubungan dengan organisasi internasional dan badan usaha milik negara. Peranan pemerintah dalam bisnis. Ada dua peran pemerintah jika dilihat dari sisi bisnis, yaitu sebagai pemeran dan sebagai pengatur. Kedua peran tersebut dilakukan oleh setiap pemerintah, tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Pemerintah sebagai pemeran. Yang pertama, pemilikan pemerintah mungkin menutup kemungkinan operasi perusahaan di beberapa pasar. Yang kedua, pemilikan pemerintah dapat berarti satu-satunya pelanggan perusahaan di suatu negara adalah pemerintah negara tersebut. Dan yang ketiga, peranannya sebagai konsumen atau pembeli tunggal terbesar. Pemerintah di setiap negara merupakan pembeli terbesar barang dan jasa. Dan pemerintah sebagai pengatur. Peran pemerintah sebagai pengatur lingkungan bisnis. Pemerintah merencanakan dan mengenakan pajak dan mengatur perekonomian. Resiko politik. Resiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan. Resiko politik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, risiko kepemilikan, di mana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh pengambil alihan. Dan yang kedua, risiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan atau keselamatan karyawan-karyawannya terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, pemberontakan bersenjata, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, resiko transport, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana dari ke negara tersebut. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.